Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan bagian ke-18. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama, di sini soalnya terdiri dari 10 soal, di mana untuk 10 soal ini ada 3 soal untuk pedagogik dan 7 soal untuk PPKN, di mana PPKN-nya ini sedikit kita membahas tentang materi hak asasi manusia. Dan tentunya mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas soal-soal yang sudah saya siapkan, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan tentang sebuah aplikasi baru, di mana aplikasi baru ini sangat membantu kita yang berprofesi sebagai guru, terutama nih bagi teman-teman yang sedang melaksanakan pembelajaran secara daring. Nama aplikasinya adalah Teachmeet. Nah, di aplikasi Teachmeet ini, teman-teman bisa membuat live kelas dengan jumlah siswa yang tidak terbatas dan durasinya pun tidak terbatas. Selain itu, teman-teman juga bisa merekam live kelas yang teman-teman lakukan. Jadi nih, ketika ada siswa yang tidak hadir pada saat kelas berlangsung, tentunya nanti siswa yang bersangkutan bisa melihat video tersebut. Nah, selain live kelas nih, ada beberapa fitur yang sudah disiapkan oleh aplikasi Teachmeet ini. Contoh di sini ada fitur pembuatan tes pilihan ganda. Caranya tidak begitu sulit kok, jadi teman-teman nih pasti bisa. Jadi nanti teman-teman tinggal memfoto soal yang sudah disiapkan, atau juga bisa menggunakan PDF, atau juga nih kita bisa memfoto langsung soal tersebut. Nah, di sini karena saya sudah menyiapkan foto untuk soalnya, jadi sekarang saya tinggal upload saja. Dan ini contohnya ya. Nah, setelah di-upload, jadi teman-teman nih tinggal memberikan jawaban yang benar. Kita berikan jawaban yang benar. Jadi setelah kita memberikan jawaban yang benar, nanti ketika kita memberikan soal ini kepada siswa, nanti secara otomatis bisa terkoreksi. Kita tidak ribet menjadi guru, dan tentunya siswa juga bisa melihat hasilnya secara real time. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur-fitur lain, dan tentunya sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar secara daring. Jadi nih, bagi teman-teman yang tertarik dengan aplikasi Teachmeet ini, silakan download di Play Store ya, dan link downloadnya sudah saya taruh di bawah video ini ya. Nah, untuk sebuah perubahan yang lebih baik, tentunya mari kita mencoba. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini, dalam proses pembelajaran PPKN, guru kelas 1 SD mengajarkan tentang kompetensi dasar yang 1.2 ini menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang 2.2 ini menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, dan perilaku peduli. Sedangkan yang 3.2 ini mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang 4.2 ini menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, maka rumusan indikator yang relevan dengan KD di atas ini kecuali. Yang A, mensyukuri kebesaran Tuhan dengan adanya aturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang B ini menunjukkan sikap tanggung jawab, teliti, jujur, dan perilaku peduli kepada orang lain. Yang C ini mengidentifikasi aturan bermain bersama teman di rumah. Kemudian yang D ini menceritakan aturan bermain bersama teman di rumah. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab, teliti, jujur, dan perilaku peduli kepada orang lain. Nah, jadi teman-teman ini perlu memperhatikan untuk kompetensi dasarnya, karena kompetensi dasar ini akan diturunkan menjadi sebuah indikator. Nah, ketika kita membuat indikator ini, tentu perlu kita memperhatikan kata operasional yang bakalan digunakan di KD, maksudnya yang digunakan di dalam KD tersebut. Nah, karena di sini untuk membuat indikator itu ada beberapa peraturan. Di sini uraiannya. Jadi peraturan yang pertama di sini, indikator dirumuskan dari KD. Berikutnya menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Berikutnya di sini indikator dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Berikutnya tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Berikutnya di sini hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Berikutnya memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah,
sekolah, masyarakat, dan lingkungannya. Nah, di sini juga perlu kita luruskan sedikit, bukan diluruskan sih, maksudnya perlu kita memverifikasi untuk sebuah KD. Jadi di sini yang satu, dua ini sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai kompetensi inti, baru yang 3 dan 4 ini inilah yang dikatakan sebagai kompetensi dasar atau KD. Nah, jadi silakan teman-teman perhatikan soal yang nomor satu atau KD yang nomor satu ini karena nanti sedikit pembahasannya hampir-hampir merembet ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini, pembelajaran tematik dengan tema Bangga sebagai Bangsa Indonesia. Subtemanya adalah Indonesia, bangsa yang cinta damai. Kemudian rumusan KD-nya adalah memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Nah, indikatornya itu yaitu memberikan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Jenis-jenis penilaian hasil belajar siswa diantaranya adalah yang satu ada tes tulis, kemudian yang kedua ada tes lisan, yang ketiga ada observasi, yang keempat adalah penugasan, yang kelima ada jurnal. Nah, di sini untuk pertanyaannya adalah penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah yang A1, 2, dan 3, yang B1, 2, dan 4, yang C1, 3, dan 4, yang D2, 3, dan 4, dan yang E adalah semua benar. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu satu tes tertulis, yang kedua adalah tes lisan, yang keempat adalah penugasan. Nah, sekarang ini perlu kita memperhatikan terkait dia dengan teknik penilaian. Nah, jadi teknik penilaian itu ada 3 aspek yang perlu kita nilai. Yang pertama itu ada pengetahuan, di mana untuk pengetahuannya ini bisa kita menggunakan jenis penilaiannya. Yang pertama itu bisa tes tertulis, kedua adalah tes lisan, yang ketiga adalah penugasan. Nah, sedangkan untuk aspek penilaian sikap, ini bisa kita nilai dengan menggunakan observasi, kemudian penilaian diri, dan penilaian antar teman. Dan berikutnya di sini untuk teknik penilaian keterampilannya itu kita bisa menggunakan nilai portofolio, kemudian proyek, produk, dan praktik. Nah, di sini kenapa nomor 2 ini kita pilih yang 1, 2, dan 4, yaitu teknik penilaian pengetahuan, ini perlu kita memperhatikan KD-nya. Jadi KD-nya di sini itu menggunakan memahami. Maksudnya kata kerjanya adalah memahami, dan ini memahaminya adalah ranah kognitif yang ada di C2. Nah, jadi ini perlu teman-teman memperhatikan. Nah, kita kembali ke soal nomor 1. Jadi untuk soal nomor 1 itu tadi ada KI-nya, yaitu yang nomor 1 dan 2 itu bisa dikatakan KI, dan ini bisa kita gunakan teknik penilaiannya itu adalah terkait dia dengan sikap. Kemudian untuk yang nomor 3 ini kan ranahnya itu adalah kognitif, kemudian yang 4 itu ranahnya lebih ke arah keterampilan. Jadi ini untuk aspek-aspek penilaian yang perlu kita perhatikan ya. Oke, kita lanjut saja ke soal berikutnya. Oke, di sini belum kita lanjut ya. Jadi di sini ada sedikit tentang jurnal. Jadi kita bahas sedikit tentang jurnal. Jadi pengertian dari jurnal itu adalah catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik berkaitan dengan sikap dan perilaku. Nah, jadi jurnal ini kira-kira cocoknya masuknya di mana ya? Nah, kalau saya secara pribadi mungkin cocoknya untuk jurnal ini lebih arahnya ke sikap ya. Nah, jadi inilah terkait dia dengan jurnal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini, berikut ini adalah sumber belajar atau media yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep kesebangunan, kecuali yang A ini ada 2 buah dadu bermata 6, kemudian yang B adalah denah rumah, yang C adalah peta kota, yang D ini market bangunan. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 2 buah dadu bermata 6. Nah, sekarang nih kita lihat ureannya sebelum kita bahas sedikit terkait dia dengan optionnya. Di sini kita beralih ke pengertian yaitu kesebangunan merupakan kondisi ketika dua bangun datar memiliki sudut-sudut yang sama besarnya. Selain sudut, panjang sisi sudutnya juga bersesuaian dengan perbandingan yang sama. Itu artinya kesebangunan adalah kondisi ketika dua buah bangunan memiliki sudut panjang sisi yang sama.
Nah, jadi di sini ada juga terkait dia dengan dua bangunan yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dan di sini ada gambar tentang maket bangunan. Nah, kenapa sekaligus saya keterkaitan antara kesebangunan dan kongruen? Jadi di sini untuk option yang A ini dua buah dadu bermata 6 ini dikaitkan dia dengan sebuah kongruen di mana bentuk dan ukurannya itu sama. Sedangkan yang untuk denah rumah, peta kota dan maket bangunan ini ada hubungannya dengan sudut atau terkait dia dengan perbandingan. Nah, jadi seperti misalnya peta kota ya. Peta kota itu kan ketika kita membuat petanya itu perlu kita memperhatikan skala-skala perbandingannya. Nah, ini untuk soal nomor 3. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 4, yaitu tentang PPKN. Nah, jadi soalnya untuk soal nomor 4, yaitu apabila Anda melihat peristiwa pelanggaran HAM, sikap yang seharusnya Anda lakukan adalah yang A, segera menangkap pelaku karena dikhawatirkan pelaku akan menghilangkan barang bukti. Yang B, di sini meminta pertolongan kepada masyarakat untuk menangkap dan mengadili pelaku. Yang C, pelaku melakukan penyidikan lebih lanjut dengan memantaunya secara kontinu. Sedangkan yang di sini adalah D, melaporkan kasus tersebut kepada Komnas HAM. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, jawabannya tepat adalah yang D, yaitu melaporkan kasus tersebut kepada Komnas HAM. Di sini kita lihat nih uraian singkatnya. Jadi untuk uraian singkatnya, langkah tepat yang harus diambil apabila menjumpai kasus pelanggaran HAM adalah melapor kepada Komnas HAM. Nah, selanjutnya nanti Komnas HAM akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan sesuai prosedur hukum dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, negara, pemerintah, dan aparat penegak hukum tidak dapat menambah atau mengurangi hak yang dimiliki rakyat. Nah, ketentuan ini menunjukkan salah satu karakteristik HAM, yaitu A yang bersifat utuh, yang B bersifat kekal, yang C bersifat hakiki, dan yang D adalah bersifat universal. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu bersifat utuh. Nah, sekarang kita lihat uraiannya. Kita mulai tentang bersifat hakiki. Jadi bersifat hakiki ini ialah bahwa hak manusia telah ada sejak lahir, bahkan masih dalam kandungan, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan, yang artinya secara garis besar, HAM itu merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Nah, berikutnya di sini, bersifat tetap atau tidak dapat dicabut, ini artinya hak asasi akan terus ada dan melekat dalam diri manusia dan tidak dapat dicabut. Nah, berikutnya di sini bersifat tidak dapat dibagi atau bersifat utuh ini memiliki arti bahwa hak asasi harus didapatkan oleh setiap orang secara utuh. Nah, tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar dan tidak dapat dikurangi ataupun ditambah. Nah, di sini untuk yang bersifat universal berarti ini artinya adalah hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Oke, itu untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini perhatikan contoh kasus berikut. Yang pertama di sini peristiwa bom Bali 1 dan 2. Kemudian yang kedua ini pembunuhan anak di bawah umur. Yang ketiga adalah tragedi Semanggi. Yang keempat adalah penculikan aktivitas 1997 sampai dengan 1998. Yang kelima adalah penganiayaan TKI. Nah, pelanggaran HAM yang diadili melalui pengadilan ad hoc terdapat pada nomor yang A1 dan 2, yang B1 dan 3, yang C2 dan 4, yang D 3 dan 4, yang E ini 3 dan 5. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 3 dan 4. Berarti yang 3 adalah tragedi Semanggi, kemudian yang keempat adalah penculikan aktivitas 97 dan sampai dengan 98. Di sini untuk uraian singkatnya, jadi pengadilan HAM ad hoc merupakan pengadilan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu atau sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan demikian, kasus pelanggaran HAM yang sesuai dengan mekanisme pengadilan ad hoc adalah tragedi Semanggi yang terjadi pada tahun 1998 dan penculikan aktivis 1997 sampai dengan 1998. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7.
Nah, untuk soal nomor 7, pengusiran etnik Rohingya beberapa tahun lalu dari negaranya merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang termasuk dalam kejahatan, yang A genosida, yang B adalah kemanusiaan, yang C adalah kejahatan koneksitas, yang D adalah tindak pidana militer, yang E adalah tindak terorisme. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu kemanusiaan. Nah, sekarang kita lihat ringkasannya atau uraian singkatnya. Jadi di sini kita bahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan ini merupakan salah satu perbuatan dari serangan. Nah, serangan tersebut sifatnya luas atau sistematik dan penduduk sipil dari berbagai bentuk. Salah satunya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa seperti kasusnya etnik Rohingya. Di sini juga kita mulai tentang kejahatan genosida ini, berarti ini artinya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok. Berikutnya di sini ada tentang tindak pidana koneksitas. Ini dapat diartikan sebagai tindakan pidana yang dilakukan orang atau masyarakat sipil bersama-sama anggota militer, di mana orang atau masyarakat sipil tersebut seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah peradilan umum, sedangkan anggota militer diadili oleh peradilan militer. Berikutnya di sini tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni. Nah, tindak pidana militer murni adalah suatu tindakan pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus untuk militer. Nah, sedangkan untuk tindak terorisme ini ya seperti teman-teman tahu lah, jadi tanpa ada penjelasan singkatnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pernyataan yang mendukung definisi HAM di atas adalah yang A, hak asasi manusia dapat dibagi-bagi. Yang B, tiap-tiap orang memiliki hak asasi yang berbeda-beda. Yang C, hak asasi manusia melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang D, di sini seseorang dapat kehilangan hak asasinya karena kejahatan yang dilakukan. Nah, untuk soal nomor 8 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu hak asasi manusia melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di sini sedikit uraiannya, definisi HAM tersebut mengandung poin penting, yaitu HAM bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh manusia memiliki hak asasi yang sama, dan HAM tidak dapat dirampas oleh siapapun. HAM yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipidana-tangankan atau dicabut oleh kekuatan lain, sehingga seseorang tidak akan kehilangan hak asasinya karena kejahatan yang ia lakukan. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, salah satu upaya yang dapat Anda lakukan sebagai bentuk peran serta penghormatan dan penegakan HAM adalah yang A, menghadiri seminar tentang HAM, yang B adalah mengisolasikan diri agar tidak melanggar hak asasi orang lain, yang C, menindak setiap pelanggaran yang dijumpai melalui pengadilan massa, yang D, menjadi anggota dan aktif dalam lembaga yang bergerak di bidang HAM, yang E ini mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini, jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Oke, jadi di sini uraian singkatnya, menghormati orang lain, memberi kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga penegakan HAM, melaporkan tiap pelanggaran HAM, menyebarluaskan informasi mengenai penegakan HAM, dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk mendukung atau terkait dia dengan HAM. Kita juga berpartisipasi terkait dia dengan HAM atau menghormati, saling menghormati lah intinya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10 atau yang terakhir. Jadi di sini pertanyaannya adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan adalah yang A ini memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, yang B memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain, yang C di sini memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, sedangkan yang D adalah kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan. Nah, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Jadi, pelanggaran HAM ringan, ya ini pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, tetapi berbahaya jika tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Sedangkan untuk contohnya di sini adalah kasus pelanggaran HAM ringan, yaitu pencemaran lingkungan. Kemudian pemakaian bahan berbahaya untuk makanan atau minuman. Berikutnya adalah pemukulan, pencemaran nama baik, dan menahan kebebasan berekspresi. Nah, di sini saya sedikit melampirkan tentang pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dan tentunya terima kasih sudah menonton video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.